Selamat pagi, salam sehat, semangat, sukacita. Daily Wisdom hari ini bertemakan rumah damai. Saya akan membaca dari Yesaya 27 ayat 2-5. Yesaya 27 ayat 2-5, demikian bunyinya. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak padaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Saudara-saudara, rumah damai itu bukan kuburan di mana orang yang sudah ditanam di situ tidak mengganggu satu dengan yang lain dan tidak akan ada pernah permusuhan. Rumah damai bukan kuburan, tetapi rumah di mana di dalamnya ada Tuhan Raja Damai dan orang-orang percaya yang selalu mengusahakan perdamaian. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di negara tertentu di sana ada 4 musim. Dan musim itu selalu bergantian. Rumah tangga kita juga tidak lepas dari musim. Ada musim di mana kita itu baik-baik saja, ada musim di mana mungkin kita itu ada selisih paham, ada musim di mana kita merasa harmonis, sama dengan di negara 4 musim. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Nubuat Nabi Yesaya ini dikatakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan itu menubuatkan bahwa satu hari umat Israel itu akan mengalami hidup damai di mana bangsa-bangsa lain akan datang ke sana. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Israel itu disebut kebun anggur yang elok, di mana Allah sendiri akan menjadi penjaganya, Allah sendiri akan melindunginya kalau ada hama-hama yang mengganggu kebun itu, dan Allah sendiri yang akan terus menumbuhkan. Saudara-saudara, apa yang kita ketahui tentang rumah damai? Rumah damai itu yang pertama, bahwa kita bisa memiliki rumah damai jikalau kita mau menyambut janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 5, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Sampai 2 kali ditulis Tuhan. Mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Kalau kita sebagai orang-orang percaya selalu mengusahakan damai di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, maka di sanalah Tuhan Raja Damai itu benar-benar akan bekerja seperti janji Tuhan kepada kebun anggur yang elok Israel. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan akan memerangi hama-hama, putri malu yang mengganggu, rumput yang mengganggu, semua akan dihadapi oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, Raja Damai itu, rumah damai itu bukan mimpi, tapi kenyataan. Kalau di hati kita masing-masing tertanam Raja Damai Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kali ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, kita selalu menengadah kepada Raja Damai itu. Ciri-ciri orang percaya yang belum memiliki Raja Damai itu bagaimana? Orang-orang percaya yang belum memiliki Raja Damai itu dicirikan pertama, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Tidak percaya bahwa Allah itu bisa mengubah apa yang kita hadapi ini dalam musim-musim yang kita alami ini dengan cepat, seperti hanya 4 musim yang terjadi di negara-negara lain.
Tidak selamanya musim itu akan menjadi musim semi terus atau musim gugur terus, musim panas terus. Tidak. Akan ada pergantian musim. Nah, saudara, demikian juga dalam rumah tangga kita. Pergantian musim itu pasti terjadi. Tetapi jangan sampai pergantian musim ini kemudian menjadi masalah besar. Ada ungkapan berbunyi, cekcok kecil itu membahagiakan. Cekcok besar itu yang membahayakan. Dalam rangka penyesuaian satu dengan yang lain, pemahaman satu yang lain, maka cekcok kecil itu pasti terjadi. Tetapi lihatlah cekcok kecil itu sebagai sarana di mana kita makin hari makin dibuat seperti kebun anggur yang elok, harmonis, mesra, saling mencintai. Yang terakhir, rumah damai baru tercipta kalau kita melihat pergantian musim sebagai hal yang biasa. Tapi tadi saya sudah katakan, jangan melihat pergantian musim itu menjadi masalah. Lihatlah sebagai hal yang biasa. Pergantian musim jangan dibesarkan. Dan semua harus kita hadapi sebagai kenyataan di mana Tuhan mengatur semuanya. Tidak mungkin untuk selamanya kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang terus membuat kita resah. Ada waktunya. Yang penting di sini adalah pengharapan kita. Tuhan sudah mengatakan demikian dalam firman-Nya, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Nah, kepada siapa kita mencari perlindungan? Tuhan sudah mengatakan, mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Carilah damai dengan Tuhan. Maka dengan demikian, rumah damai itu akan tercipta di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar. Berikan pada kami kuasa untuk melakukannya, sehingga kami masing-masing bisa menciptakan rumah damai dalam keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.